Ini adalah video ke-19 dari ke-100 video pertama saya. Dan ya, saya masih belum 100% fit. Mungkin kamu masih mendengar suara saya serak. But, di video ke-19 ini, dari 100 video pertama, sekali lagi saya akan berlatih untuk berbicara. Saya akan berlatih untuk bikin konten yang bagus dengan metode bicara selama 10 menit. 5 menit ngomong random, 5 menit selanjutnya ngomong satu spesifik topik tertentu. Dan kenapa saya pegang handphone padahal saya tidak merekam audio menggunakan handphone ini? Karena saya sedang pretend atau berpura-pura memegang mikrofon. Mungkin one day saya akan berbicara di atas panggung. Saya akan berbicara di ratusan orang atau ribuan orang dan berbicara menggunakan mikrofon. Dan ini adalah bagian dari latihan saya karena saya percaya practice makes perfect. Jadi ketika suatu saat ada undangan atau apapun itu yang mengharuskan saya berbicara menggunakan mikrofon, saya tidak lagi canggung karena saya sudah berlatih, walaupun berlatih dengan cara memegang handphone seperti ini. Oke, so never mind, tidak perlu dipikirkan karena ini adalah bagian dari latihan untuk berbicara dan juga latihan bikin konten. Dan saya akan mencoba untuk bikin konten setiap hari. Mungkin bisa 1 kali, mungkin bisa 2 kali, atau mungkin bahkan bisa 3 kali. Tapi yang jelas saya mencoba untuk bikin 100 video pertama. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk dapat likes, bukan untuk dapat views, bukan untuk dapat subscriber. Kalaupun dapat, ya itu bonus. Karena tujuan saya bikin 100 video pertama adalah membiasakan diri untuk berbicara di depan kamera dan juga membiasakan untuk bikin konten. Semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda nonton video ini dan mungkin Anda punya tujuan yang sama dengan saya, pengen jago ngomong dan juga pengen bikin konten yang bagus, maka biasakanlah diri Anda untuk berbicara dan juga bikin konten. Sekali lagi, semua bisa karena terbiasa. Dan di 5 menit kedua saya akan berbicara mengenai buku Bicara Itu Ada Seninya. Karena ini topik yang relevan mengenai apa yang sedang saya bicarakan. Dan pagi ini saya juga belajar dari buku ini mengenai skill komunikasi, yaitu gimana cara berbicara untuk mengajar, gimana cara berbicara untuk menciptakan dampak atau impact. Oke, itu kita bicarakan di 5 menit kedua. Tapi yang jelas, saya percaya bahwa semua skill di dunia ini bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Apapun itu skillnya. Apapun itu skillnya bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai dengan kerja keras dan juga konsistensi. Dan semua perlu latihan. Tidak ada orang yang langsung ahli dalam 1 kali latihan. Tidak ada orang yang langsung ahli dalam waktu yang semalam. Perlu konsistensi, perlu dedikasi, dan juga perlu disiplin. Dan itulah mengapa saya bertekad, terobsesi untuk bikin 100 video pertama. Secara pelan tapi pasti saya merasa bahwa skill komunikasi saya meningkat. Saya bisa ngomong lebih lancar di depan kamera. Saya bisa berekspresi lebih baik di depan kamera. Saya bisa senyum, bisa mainkan ekspresi wajah, bisa mainkan body language dan juga gestur tangan. Ini adalah hasil dari latihan. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa playback video saya di awal dan lihat perbedaannya. Hasil atau progres didapat dari repetisi. Dan sudah hampir 5 menit saya yapping. Dan di 5 menit ke depan, 5 menit selanjutnya saya akan berbicara mengenai gimana cara bicara untuk mengajar, untuk menciptakan dampak. Oke? 5 menit dimulai dari sekarang.
Pagi ini saya belajar mengenai skill berbicara untuk mengajar dengan baik. Sebelumnya, di buku ini saya membaca ada seorang guru yang mengeluh karena muridnya tidak excited, muridnya tidak memperhatikan beliau. Dan masalahnya adalah ada di cara bicara. Jika kita bicara dengan tidak berenergi, dengan monoton, dengan malas, otomatis murid kita atau pendengar kita juga akan ikut malas. Jadi di video ini, di 5 menit ini saya akan berbicara apa yang saya pelajari mengenai skill komunikasi untuk bisa menciptakan dampak dan juga untuk bisa mengajar atau menyampaikan sebuah ilmu. Dan ini adalah ilmu yang bagus, ilmu yang perlu saya pelajari karena saya pribadi ingin membuat konten untuk menciptakan dampak. Yang pertama, kalau kita ingin ditonton, maka kita perlu menampilkan sesuatu yang patut untuk ditonton. Orang lain akan malas, orang lain akan bosen ketika kita berbicara tanpa energi. Kalau kita ngomong males-malesan, kita ngomong flat, nadanya datar, otomatis orang akan malas. Jadi, kalau ingin bikin orang semangat, ingin bikin orang memperhatikan kita, ya kita harus memberikan energi. Di dalam buku ini, tips pertama untuk mengajar dengan baik adalah hindari menggunakan ucapan yang menidurkan. Ucapan yang menidurkan adalah ucapan yang tidak ada energi, datar, flat, dan juga monoton. Jadi, anggap saja berbicara itu layaknya sebuah musik. Ada ritmenya, ada melodinya, ada volumenya. Kadang volumenya naik, kadang volumenya turun. Kadang nadanya cepat, kadang nadanya juga lambat. Jadi, jangan berbicara hanya menggunakan satu nada yang flat dari awal sampai akhir, karena itu akan bikin orang bosen dan itu akan menidurkan mereka. Kita perlu untuk mainkan ritmenya. Kita combine volume tinggi dengan volume rendah. Kita combine omongan yang cepat dan omongan yang lambat. Pikirkan omongan sebagai musik. Karena ini bisa membantu kita untuk menarik perhatian mereka. Dan akhirnya ketika penonton kita memperhatikan kita, kita bisa menciptakan dampak melalui omongan. Dan tips kedua adalah mainkan visualnya. Karena komunikasi, khususnya konten, tidak hanya berupa audio atau suara, tapi juga berupa visual. Menurut saya, konten yang bagus terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah audio yang bagus, dan yang kedua adalah visual yang bagus. Audio yang bagus adalah ucapan kita. Sudah kita bahas, ucapan kita harus seperti musik. Kita combine tinggi rendahnya nada, cepat pelannya suatu kata. Dan visual yang bagus adalah apa yang ditonton oleh penonton. Kalau di konteks konten, mungkin ada backgroundnya, mungkin ada lightingnya. Tapi visual yang bagus tidak hanya mengenai background, tapi lebih dari diri kita, yaitu ekspresi wajah kita, body language kita, dan juga gestur tangan. Karena orang menonton kita, mungkin mereka bisa nonton background, tapi ketika kita berbicara, ketika kita berdialog, mereka akan melihat kita. Jadi sebisa mungkin kita menyampaikan atau menampilkan visual yang bagus. Tidak flat, tidak terasa tidak excited gitu, membosankan, tidak. Tapi kita tampilkan bahwa diri kita excited, kita semangat untuk bikin konten, untuk berbicara dan juga berbagi dari konten kita, melalui konten kita. Contohnya mungkin kita senyum, kita memasang wajah ceria, kita mainkan body language dan juga gestur tangan. Jadi, jika Anda sama seperti saya ingin mengajar, ingin membagikan ilmu dan menciptakan dampak melalui konten, kuasai 2 hal ini, audio yang bagus dan juga visual yang bagus. Kuasai 2 hal ini dan saya yakin
kita bisa menciptakan impact yang besar untuk masyarakat. Dan jangan lupa berlatih untuk bikin konten. Jangan lupa saya ingin bilang bahwa konten bisa memberikan dua hal yang besar dalam waktu yang sama. Kita bisa mendapatkan rupiah dan juga amal jariah dengan konten yang bermanfaat dan juga memberikan impact bagi orang lain. Jadi teruslah semangat dalam berlatih berbicara ataupun dalam berlatih membuat konten, karena semua bisa karena terbiasa. Thank you for watching, and as always, I wish you all the best. See you on the next video.